Halo, Teman saya dengan Heri Basista dan Ringga Hardika. Ringga Hardika ini jazzer dari Bandung. Saya kedatangan tamu dari Bandung, seorang jazzer. Wow, luar biasa. Apa kabar Ringga? Baik, terima kasih sudah boleh berkunjung. Waduh, senang benar. Pokoknya siapapun kalau kesini sesama musisi ya, wah luar biasa. Happy banget. Biasa, ya. Happy banget. Nih, Ringga ini saya sering pantau di sosial medianya. Wah, nggak pernah dia pakai fret, dia upright semua bassnya. Dan emang jazzer. Wow, lah pokoknya. Makanya saya pengen banyak nimba ilmu nih dari beliau. Oh enggak, saya mau minta di sini jauh-jauh sini. Apa nih yang kita mau bahas nih? Jadi Ya. Tadi kita sedikit demo ya. bukan sedikit demo, iseng-iseng doang nyobain soundnya keluar apa Kirain enggak? belum mulai. Nah, jadi tadi kedengarannya agak sedikit geli-geli gimana ya? Kayak nggak bener ya kita main. Nah, gimana kita bahas itu ya? Boleh. Tapi memang bener sih. Sebetulnya kalau kita main yang normal-normal aja nggak sih kayaknya ya. Iya, buat sih udah bosan ya untuk yang normal ya. Iya. Kita pengen cari yang abnormal. Iya. Seperti gini. Coba deh main di C. Sama. Gue pengen yang lain. Coba main main C sama G. Ya kan? Gue yang C? Dedang Oh. dan C sama G ya. Gue main di B. Oke. Boleh dong? Boleh. Yuk, tuh, wah, ga, pat. Iya. Iya kan? Lokrian ya? Enak kan? Apa itu Lokrian? Nggak tahu. Ya, di Lokriannya. Iya. Ya kan, di ketujuhnya kan. Iya. Gitu. Ini Ringga udah nyerempet-nyerempet ke mode nih, ya kan? Mode. Karena gini, biasanya kalau kita main di C gitu ya, Iya. udahlah, cari aman aja lah kita melodi di C, ya kan? Kenapa nggak kita main melodi di E, di Ya. D, ya kan? Di Itu? F. Iya, bisa kok. Selagi, iya, selagi itu kita masih di rumahnya dia kan? Betul. Iya, jadi kayak kita di dalam ruangan ini nih, nggak mungkin dong itu apa buffet lemari kita tumpuk jadi satu. Tuh. Wah, nggak enak dilihat, ya kan? Harus susun ya? Iya, harus Walaupun susun. barangnya banyak. Iya. Tapi harus disusun. Nah, Ringga ini pakarnya di bidang itu. Enggak juga. Jadi gini Kak, kadang-kadang kan kalau kita bicara sedikit ke walking bass line ya. Iya. Mereka walking bass line. Dia pada saat dia start di root seumpamanya kan. Maaf, kita ngambil C ya. Ya. Kita start di C. Pada saat dia pulang ke C-nya belum tentu dia di C. Betul. Ya kan? Dia kadang-kadang di E. Ini konteksnya swing ya? Iya, Nah, kalau bicaranya swing, swing. Tapi enggak juga semuanya kita main lagu-lagu biasa pun kalau kita masukin ke arah sana nggak apa-apa sih. Tapi biasanya Ya. harus kita pulangin. Betul. Gitu, kita pulangin kemana gitu. Bukan outline ya. Outline juga kita pulangin kan. Kalau kita main outside ya. kita harus pulangin. Kenapa kalau nggak kita pulangin kan tetap keluar kita Nanti nantinya. kabur, ya. Iya. Karena manusia itu punya kemelekatan, kelembaman, dan kenyamanan di zonanya. Iya. Tapi jangan salah. Semuanya kita udah nyaman nih ngasih pendengar. Udah enak. Ada yang ngantuk dikit,
kita keluarin dikit Keluarin dikit. untuk bangunin dia. Tuh, cari perhatian ya. Iya, jadi itu harus gak? Harus gitu kan? Kayak semuanya kita kalau main di C, kenapa kita harus ngambil? Ya kan? Main di G crash untuk bangunin doang. Padahal kita cuma pengen pulang. Tapi kan pulangnya kita nggak ke C. Iya. Kita pulangnya ketiganya ke E-nya kan. Nanti tinggal balik lagi ya. Iya, balik lagi. Itu sebenarnya buat ini doang, nakal-nakalan doang. Musik ini kan seni, Ya, kreativitas. ya, Jadi betul. harus kreatif. Harus. Memang ada SOP. Ada. Namun dalam musik ini nggak ada yang salah, seni itu tidak ada yang salah. Nah, Tapi kita buat kesalahan-kesalahan itu supaya estetik. iya. Nah, Kalau dibilang tadi seni itu nggak apa, seni itu abstrak masalahnya. abstrak. Iya. Jadi hal yang abstrak itu nggak apa-apa lah, tergantung yang ngejalanin abstrak itu gitu. Betul. Cuma memang kita nggak boleh keluar dong dari rule. Ya kan? Ya. Kenapa tadi dibilang loh, kok dia mainnya di C mayor, si interlude main di D minor? Lah, itu kan masih di rule-nya, asal modenya masih di mode dia. Tuh, Gitu. masih di C Iya. ya. Gue bukan ngajarin nih, Kak. Kita ngobrol nih. Asik aja ya. sambil Iya. Ngopi kok. Iya. Kopinya ketinggalan. Kopinya ketinggalan, Fel. Ntar aku ambil Om. Tenang, Om. Udah biarin. Aku kan masih muda Om. Asik. Tuh, lah, bayangin tuh. Gue diambilin sama Ringga loh kopinya. Wah, kasih Iya. Iya. Kasih meja kali ya sini ya. Meja bundar ya, Fer? Nggak usah lah. Nggak usah lah. Bawah aja ya. Udah, funky aja lah. Ya nggak? Sorry. Nah, sambil ngopi nih, biar santai gitu. Seruput kopi dulu, Ga. Nah, jadi kita bahasnya itu ya Om ya. Oke, siap. Boleh nggak sih kalau mainnya misalnya ini bass satu atau kita yang lebih mudah deh. Ada piano di C, kita jangan bassnya di C juga, gitarnya di C juga gitu. Atau flute-nya, saksofonnya jangan di C juga gitu. Boleh nggak? Tunggu dulu nih. Kalau bicara boleh. Boleh. Tapi di ranah apa nih? Karena gini, kita bedah chord sedikit ya. Ya. Untuk ngebahas tadi. Teknis ya. Nah, nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau chord basicnya chord C 135. Ya, Tapi kalau dia udah bicara 7, dia nambah 7. nambah. Nah, terus kalau dia ada mayor 9, dia ada nada re, ya kan? Ya. Nah, di mana nih kalau kita sekedar basicnya kita ngambil mayor 7 aja lah, yang sederhana. Ya. Pada saat si piano atau keyboard dia bertahan di C, kan itu rootnya ya, Ya. di C, kita bass bisa aja dong di E, Bisa. di G, Bisa ya. dan di B. Ya. Ya, itu kan maksudnya yang ditanya Ya, tadi. betul. Iya. Kenapa bisa di situ? Karena itu masih di rumahnya dia, masih di rumahnya chord itu. Karena ada sih istilahnya nggak apa-apa ya, sedikit agak bahasa nyeleneh dikit ya. Bahasa belajar gitu. Iya. Pelajaran gitu. Jadi chord itu kan dia ada relative chord, Relative chord. iya kan? Ada relative chord. Jadi gini, chord C itu kan terdiri dari 1, 3, 5, 7. C mayor ya. Mayor 7. Nah, mayor 7 ya. 1, 3, 5, 7. Coba deh perhatiin. Kalau kita buang C-nya, jadi apa? 3, 5, 7. Jadi E kan? Jadi minor, E kan? Iya. E minor jadi relatifnya kan? Ya. Makanya di musik-musik walking bass line banyak loh. Pada saat dia pulang dia nggak ke E. Dia nggak ke C, dia pulang ke E karena dia merasa itu masih rumahnya gue. Tuh, hanya Gitu. halaman depan. Iya, halaman depan. Iya. Itu kan maksudnya ya. Ya, betul. Apalagi Pak yang kita obrol juga. Nah. Mungkin kalau gue nggak tahu juga yang jelasin ya. Gitu. Ya kalau aku tahu ya. Aku banyak nggak tahu sih. Nah, ini kan misalnya kalau main seperti itu jadi nggak enak kedengerannya gimana ya? Enggak. Sebetulnya kalau kita biasa dengerin yang di satu garis lurus gitu, apa namanya, linier gitu, itu udah dianggap enak. C semuanya C. Enggak. Tapi enggak juga. jadi nggak enak. Enggak gimana? juga gini. Kenapa saya bilang enggak juga? Kalau di dalam ensemble, dalam band nih. Ya. Dalam band kan ada yang blocking chord.
Ya. Pasti ada dong yang blocking chord, entah itu gitar, Ritme, entah itu rhythm, entah itu piano, pasti ada Kontrabas, blocking chord. Nah, blocking chord itu kan dia ada 4 nada. Kalau dia main mayor 7, Ya. boleh dong. Kita jahil dikit, ya kan? Ya. Sederhananya nih, kita sama-sama bass. Kita nggak usah pakai blocking chord ya. Otomatis kita bicara C aja deh. Ya. C kan C, E, G, B. Betul gak? Betul. Coba Ringga main di C sama E. Gue main di C sama E. Kita bosan saja ya. Deng, dedeng, dedeng, dedeng. Saya main di G sama B. Oke. Ya kan? Itu konyol gak? Konyol kalau menurut mungkin ya kan? Ya nggak tahu, kita dengerin aja. Iya, kita coba ya. C, C. Sama E, saya G sama B. Oke. Tuh, wah, ga, pat. Masuk gak? Enggak. Hah? Aku biasa denger yang enak sih, Om. Jadi kayak aneh gitu, kayak fals. Kayak balas. Disonan. Padahal kalau kita barengin bunyi jreng satu nada bareng ya. Tuh, jreng gitu aja dua, dengar dua, saya 2, 3, 4. Nah, langsung mayor 7 ya? Mayor 7. Ya kan? Ini aja langsung mayor 7. Iya, mayor 7. Tambah ini. Nah, enak Iya kan? fifth-nya ya. Iya, ada jelas kan? Kedengeran fifth, sorry. Iya. Nah, maksudnya gitu. Jadi kenapa saya bilang, nggak apa-apa lah. Kita main di luar itu Betul, gitu. betul. Tapi kan nggak semua lagu kita bisa begitu. Ya, ini teknisnya Iya, itu teknisnya ya. begitu. Nah, kena mic-nya, Om. Iya. Nah, jadi karena seni itu Bebas. tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Benar, iya. secara mutlak. Jadi kita bebas aja. Bebas ya. Jadi kita tidak perlu sedih kalau mainnya ternyata terkesan aneh, nggak enak. Gitu. Awalnya memang begitu ya. Tapi kalau sedikit kita jelasin tuh, ini sama ini jadi enak ya. Masuk. Jadi enak. Oke. Jadi satu chord kan? Oh iya. Tadi itu Iya. ya. Coba main ini itu. Tahan di rhythm chord. Saya main di D. Main di G. Kenapa? Ya karena semua ada di situ. G-nya ada, E-nya ada, gitu. Ya kan? Oke. Seru kan main begini? Seru ya. Iya. Jadi lebih luas ya. Lebih kaya kita. Depannya. Kaya nadanya. Apa sih? Tapi memang pada umumnya kan yang banyak lah. Kalau kita main C ya di C, Ya, ya. A di A, gitu kan? Apalagi kalau udah lari-lari begitu, Iya. kemana-mana itu. Iya, iya. Lebih bahayanya lagi kalau udah lari-lari gitu. Ada nada setengahnya yang di luar dari Tuh. ramuan dia. Itu tambah gak enak lagi dong. Iya, tambah ngaco lagi ya. Tambah ngaco lagi. kita pakai istilah ngaco ya. Iya, tambah ngaco lagi. Sebetulnya sih bukan ngaco. Cuman kalau dijelasin terlalu bertele-tele nanti. Iya, Nah, benar. jadi simpel aja kita bilang ngaco ya. Kan kalau terbiasa kita dengarkan 2-3 kali, telinga kita terbiasa dan enak ya. Enak, Jadi, iya. kalau soal enak tidak enak ya. Mungkin gini kali ya. Ya ini mah gue nggak bisa bicara orang nih. Gue bicara diri Iya. diri saya Kita sendiri ya. ngomongin diri sendiri kan. Main diri sendiri ini. Saya tuh udah males yang normal. Udah mau kayak orang gila gitu. Kenapa? Yang normal kayaknya, aduh, apa sih lurus banget gitu ya kan? Iya, Lurus benar. Betul. Gitu. Kayak coba deh. 2, 5, 1 ya. Tuh, wah, ga, pat. Nah, satunya gue dia kan. Harusnya kemana? Ya harusnya kesini. Ke C kan? Gitu. Gue mau di E dia apa ya? Ya kan?
bebas aja ya. Iya, apalagi kalau kan. kalau udah ketemu apa namanya full nggak usah pakai bahasa apa ya bahasanya. Kita main yang deket-deket, tau gak? Deketnya rapat gitu. yang rapat-rapat. Jaraknya intervalnya ya. Seumpamanya kita pengen masuk di D itu kan rumahnya F sih. Ya. Tapi kita mau ke F-nya itu kita ngambil tetangganya. Ya kan? Otomatis kan kita ngambil di G-nya dulu, baru ngambil E-nya, baru ke F. Bener kan? Coba deh mainin itu, gue nahan di D. Kurang padatnya di mana? Kenapa kurang padatnya? Karena gue nggak ada tiganya. Ya. Makanya ada yang Iya. Nah di situ juga kadang-kadang kita nggak boleh lengah ya. Betul. Nah, sorry bukan ngajarin gue nih. Enggak tadi keras aja. Iya. Gue ngetes aja. Nggak nyaman nih gitu kan. Betul. Tapi kalau gue isi tiganya, nah tiganya itulah yang ngebentuk mayor dan minor kan. Ya, Nah itu di situ. Nah baru ketahuan di situ, ketemu ya kan, karena tadi pada saat ringkal hari-hari ke F segala macam mana nih nggak ada tiganya di D-nya. Betul. Nah itu juga pengaruh sebetulnya ya kan. Ya. Makanya kalau dibilang bisa atau tidak bisa ya tergantung yang main chord. Ya. Iya kan. Nggak, kalau yang main chordnya dia full chord, dia main F 9, ya kenapa gue main di Re nggak boleh? Betul. Orang ada Re-nya kok. Iya. Iya. Misalnya F sebagai mayor ya. Berarti minornya tetap di D kan? Iya. Itu minornya The F. F, ya. Pokoknya minornya kan not ke-6, chord Iya. ke-6 ya. Not atau chord ke-6. turun 1,5 gitu. Iya, tinggal hitung aja tadi apa namanya jarak nadanya gitu. Iya. Jarak nada kan? Iya, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Oke. Nah, jadi merom ya. Mau tidak mau kita pada akhirnya harus bicara tentang bahasa teknis. Tetap. Iya. Tetap. Tadi kan kita mau bicara bahasa manusia aja lah. Ternyata nggak bisa ya. Bahasa teknis itu bukan kita juga bukan merasa kita tahu di teknis, enggak, karena mungkin karena kebiasaan. Biar gimana musik, kita bicara musik itu kan bahasanya universal. Betul. Ya kan, otomatis kita pasti ada nyerempet ke teknis. Betul. Mau nggak mau. Ya, nggak mau ya, walaupun aku ini punya bakat telinga luar biasa. Ya telinga bisa salah kan, kadang kita ada apa apa. Iya, benar. Nah, jadi telinga tuh bisa salah. Apalagi zaman dulu, kalau kasetnya udah kusut dirata-ratain lagi, nyarinya, waduh, muliknya babak belur. Iya. Ini kok notasinya kuncinya turun setengah gitu kan, turun seperempat gitu. Akhirnya kalau pakai gitar enak. Lah keyboard nggak bisa di stem. Iya. Bisa, cuman susah kan. Dia kan stemnya eksak per crash. Ya. Ya kan. Piano bisa lo masuk dalam bodinya dulu. Iya. Nah, itu asiknya main musik. Teknis, bahasa teknis tetap ya. Tetap lah dikit-dikit mah. Mau nggak mau teknis, walaupun ya sedikit-sedikit, tidak full technical. Iya. Sebetulnya musik ini kita punya ide tentang harmoni, punya wawasan tentang harmoni. Teknis itu bagaimana cara mencapainya. Ya. Gitu kan. Seperti bass ini nih, warnanya natural, apa ini mahoni ya. Tapi aku bosen nih warna kayak gini. Mau ganti warna merah gimana? Teknisnya gimana kan? Iya. Dicat atau spray? Ngecat juga kan ada teknis ya. Iya, Mau pakai kuas, mau pakai spray gun dan sebagainya kan. Iya. Teknis tetap ya. Tetap, biar gimana tetap teknis itu. Walaupun punya telinga yang luar biasa ya, tetap ya. Baiklah, ini poin penting. Musik itu nggak lepas dari teknis. Tuh. Tetap nggak lepas dari teknis. Kadang-kadang gue suka ngomong gini. Main musik sebetulnya cuma 2 sih, matematika sama fisika. Betul. Jadi kita nggak bisa keluar dari teknis lagi. Tetap kalau mau ya bukan masalah mau bener ya, enggak. Kalau mau mainnya agak sedikit lurus, tapi kita mainnya makin mencong.
Kalau tentang nada atau sound gitu, itu mau tidak mau matematika dan fisika. Fisika, iya. Namun sebetulnya musik itu holistis Om. Jadi di sana ada ilmu budaya, bidang budaya, bidang psikologi, gitu kan, bidang marketing. Ini musik ini holistis. Jadi artinya menyeluruh. ada rasa dan bisnis. Betul. Musik Kan pun ada psikologi dan itu kan rasa tuh, jadi Betul, budaya ya. dan sebagainya rasa. Terus masuk ke bisnis, marketing. iya. Dan musik ini ada musik yang musik religi gitu, ada musik sekuler kan. Nah, jadi kalau bisa jangan digabung kan. Iya. Musik sekuler dan musik-musik yang untuk ibadah gitu, karena purpose-nya, tujuannya udah lain. Nah, jadi kita harus bisa bukan mengkotak-kotakan ya. Saat kita mau ibadah silahkan fokus. Iya. Tapi kalau mau sekuler cari duit misalnya gitu kan. Nah, atau memang mau main refreshing aja, bebas aja. Nah, kita harus tahu di mana manfaatkannya gitu kan. Nah, namun tempat-tempat untuk berekspresi ini sangat terbatas. Jadi misalnya kita mau main musik yang seenaknya gitu, itu nggak bisa di kafe yang orang lagi dengarkan lagu-lagu pop yang enak gitu kan. Nah, atau mungkin di tempat ibadah kan nggak bisa juga gitu kan. Atau misalnya ingin lagu yang agak swing gitu kan di club rock gitu kan. Nggak bisa. Tadi barusan gue pengen nyindir si Ringga, lo ngomongin jazz nih kayak gitu ya kan, ke arah situ gitu obrolannya, tapi halus banget nyemplungnya gitu kan. Gitu. Jadi ya memang sulit ya, karena gini, apa ya, kayak gini lah, kayak kita masuk ke satu kafe gitu ya, kafe itu pop atau pop kreatif dan sebagainya. Ya udah, mendingan kita jadi penikmat. Betul. Gitu. Jangan tiba-tiba mengacaukan suasana. Pasti kacau. Pasti kacau. Oke lah, kita awalnya datar. Hancur. Itu lagu hancur. Ya. Gitu. Walaupun pada prinsipnya yang ranah kita mainin ada di dalam chord mereka gitu. Ya. Tapi jahil itu pasti ada. Tuh, pasti. Ya, namanya jam session bebas. Iya, bebas. Kenapa lu ngajakin gue nge-jam? Iya. Oh, lu mainnya ngawur. Enggak apa-apa. Saya begini. Diajak kesini juga. Tapi kan udah dibilang seni itu bebas. Seni itu apa ya? Rasa lah. Itu rasa gue. Abstrak. Iya, abstrak. Enggak ada batas. Namun tadi ada marketing. Iya. Rule tetap. Nggak bisa keluar dari rule itu. Nah, rule itu apa tadi ya? Itu tadi kembali lagi ke teknis. Ya kan. Jadi tadi nyerempet jazz ya. Sebetulnya jazz itu salah satu root musik postmodern, bukan lagi modern tapi sudah postmodern. Nah, di mana yang harmoninya itu mengambil dari musik barok, klasik, romantik, lalu dibuat secara lebih sederhana dengan memainkan jazz gitu. Dan itu dibuat lebih sederhana lagi menjadi rock and roll, menjadi fusion, menjadi musik-musik era tahun 70-an, disco dan sebagainya, Detroit music lah gitu kan. Nah, itu rootnya tetap di satu pertemuan antara harmoni musik klasik dengan irama modern yang diadaptasi dari Afrika. Kita tidak bilang musik Afrika, tapi diadaptasi dari Afrika, karena dari Afrikanya sendiri itu lain dengan musik modern yang sekarang. Dia punya budaya sendiri. Nah, dari sini perpaduan ini kan, ini di era jazz gitu. Tapi bisa aja jadi musik rock, bisa juga jadi blues yang modern, bisa jadi musik rock and roll seperti jadi bisa masuk ke segala genre ya. Iya, betul. Bahan mentahnya ada di jazz gitu. Di era jazz, kita nggak bilang musiknya jazz, tapi eranya jazz gitu. Pada tahun-tahun segitu yang sedang populer jazz. Jazz itu musik pop sih. Swing itu jazz standar itu musik pop gitu kan. Namun seiring perkembangan zaman, orang bosan dengar swing gitu, musik standar gitu. Akhirnya kita ada dengar Chuck Berry,
eh lalu The Beatles. Sebelum The Beatles ada apa yang orang Indonesia main musik sana tuh, the Tillman Brothers. Itu konon The Beatles itu terinspirasi salah satunya dari The Tillman Brothers gitu. Itu kan penyederhanaan atau update dari musik yang era sebelumnya. Nah, jadi mau tidak mau kita bisa mengadaptasi musik-musik di era jazz. Karena itu antara klasik dengan irama apa yang sinkopasi dan menjadi musik-musik seperti sekarang, R&B kayak gitu, itu eh, apa namanya, bahan bakunya dari jazz gitu. Ya mungkin kalau nggak percaya bisa cari di buku ya, atau mungkin Google atau AI. Lebih mudah. Nah, kenapa tadi saya nyindir-nyindir ke Jazz? Karena beliau ini wah. Coba deh lihat di sosial medianya dia. Pakai upright. Semua yang dia mainin jazz. Udah pasti jazzer nih. Ya cuma bisanya itu sih. Musik ngaco lah, musik ngawur gitu, enaknya. tapi apa ya namanya? Kalau mau bereksperimen di jazz itu sebenarnya asik. Asiknya karena apa? Ya kalau dibilang liar. Tuh. Ya kan liar, tapi liarnya ada role gitu. Ya. Ada role. Kenapa makanya ada 7 mode dan sebagainya, itu kan itu rule-nya dia satu. Terus umumnya ini mah benar apa enggak nih, gue nanya sama anak jazz ya. Jadi chord jazz umumnya pasti nggak jauh dari kayak diminished, suspended 2 dan 4 kan, dia ada 2 ya, 2 dan 4 augmented gitu. Tapi jarang dipakai. Banyaknya mayor 7 mungkin 9. Pengembangan chord ya, basic pengembangan dasar chord kan itu. Penambahan chord, jadi dari mayor 9, mayor 11, mayor sampai 13. Tapi sampai 13 doang ya, ingat ya, nggak lebih. Karena kalau udah lebih balik lagi. Mau berapa? Mau balik 14 lagi. Ya, 7 lagi. Nah, terus gini. Bedain juga kalau nggak ada kata-kata mayornya. Kalau semuanya C9 dengan C mayor 9 itu beda loh. Beda. Itu juga harus tahu. C7, C mayor 7 juga beda. Iya, beda. Jadi kalau yang nggak ada mayornya dia masuk kategori dominan. Nah, sebetulnya gini ya. Jadi chord ini adalah penyebutan untuk simplifikasi. Seperti kita mau ke sebuah negara gitu. Itu kan bisa jalan kaki ya. Ribet ya jalan kaki berapa tahun gitu, berapa bulan gitu. Tapi kita simplifikasi pakai pesawat. Jadi nama-nama chord itu tuh kebanyakan di kita hanya menghafal chord tanpa tahu kenapa sebuah chord itu bisa terjadi gitu. Kenapa 7, kenapa 9 gitu kan. Itu simple aja sih. Kalau misalnya 7 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iya. Atau ini mayor 7 atau 7. Nah, itu 7 di situ kan. Kalau 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya kan kembali ke do kan? 9 re. Gitu aja kan. 11. makanya tadi kita kembali lagi ke yang obrolan awal. Kalau dia main di C9, ya udah kita main di D, kenapa? Ya. Lo orang yang mutlak kok itu. Betul. Iya, mutlak dia di re gitu kan. Ya, ini kan dikembangkan lagi. Artinya gini. Kalau misalnya main di C, terus ini bassnya di C. Terus pianonya misalnya di D. Ini kan 9. Atau secara mood ini Ionian, C Ionian, ini C Dorian. D Dorian. C Dorian. C Dorian. Nah, jadi itu fungsi modes gitu. Salah satunya untuk membentuk sebuah harmoni. Modes itu apa? Kita ada 7 modes secara umum ya. Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Itu 7. Di samping itu ada Super Dorian. Iya, ada lagi ya. Itu
terlalu detail dan sebetulnya sudah bisa diwakili dari 7 modes ini. Iya. Gitu. Nah, kenapa harus tahu? Ini untuk arranger atau komposer gitu. Orang yang suka main musik aja lah, kayak saya kan sebetulnya bukan arranger, bukan komposer gimana lah gitu ya. Seneng main musik. Seneng main Iya musik. sama kayak gue seneng main bass sudah. Ingin eksplorasi. Tapi kalau hanya mengandalkan telinga itu sangat sulit. Ya. Jadi harus kembali ke teknis. Salah satunya dengan modes. Iya. Salah satunya dengan mengetahui root atau dasar dari kenapa ada itu 7, kenapa minor, interval, jarak gitu. Saya pernah ditanya gini di sosial media. Kalau dari abis main dari chord ke chord, untuk pindah itu bahasanya bukan improvisasi, bahasanya apa? Langkah-langkahnya apa aja sih? Gitu kan. Nah, padahal mode itu juga bisa kita pakai. Mode bisa dipakai. Semuanya dari D nih. Dari D kita mau ke G, kita bisa pakai mode. Kan kita sama aja. Sama. Kita pakai mode itu aja udah cukup gitu. Ya, ada yang lebih sih, yang lebih parah ada banyak. Kita pakai kromatik bisa. Betul. Pakai itu 1 dan 5 ya tadi saya kedengarannya ya. Saya nggak lihat sih. 1 dan 5 itu tuh sudah mencakup keseluruhan interval. Kalau ada 12 nada itu di 1 dan 5 atau C dan G aja semuanya sudah dapat. Iya, udah keseluruhannya. Sudah selesai sebetulnya. Tinggal kreativitas di situ kan. Makanya musik beda-beda, lain-lain itu kreativitas si penulisnya, si penciptanya, arranger. Udah bisa mewakili diatan dan kromatik ya, bahasa sononya ya. Sudah. Bahasa situnya. Betul. Di G dia 7-nya ada di fis. Iya. Di C ada di B. Udah. Ada semua. Dua-duanya fis. Selesai. Tapi kalau main begitu-begitu terus kan bosan. Iya. Nah, itu ada kreativitas dibuat komposisi atau lagu atau karya. Nah, itu kita bisa putar di situ lah. Kalau bicara detail untuk harmoni itu akan terlalu bertele-tele. Iya. Mungkin bisa datang aja langsung sini ya. Kok ke sini sih? Atau YouTube-nya ada. Ya. Jadi gini, pada prinsipnya ini menurut saya ya. Orang kan banyak menurutnya beda-beda. Terserah aja sih. Jadi gini, kalau kita main, coba deh explore main kita. Jangan takut untuk mencoba, ya kan? Jangan takut untuk mencoba. Seperti yang saya cobain tadi kan, main di C, saya main di D, masuk. Ya. Kayak semuanya 251. Kalau kita rangkainya ngambil chord, duanya apa D? Ya kan? Pada saat kita masuk ke 5-nya, ngambil 3-nya 5. Ya kan? Mau ke C-nya kita pulangin ke 3 lagi. Manis kok. Ya. Gitu. Nah, jadi padahal kalau kita rangkai itu tadi, ya do re mi fa sol la si do. Betul. Ya, iya, nih. Ya kan dari Doriannya tadi. Ya, gitu. Kita coba biar nggak. Ya, dari D. Ya. Aku main di D. Enak kan? Ini tetap 3. Saya ngambil 5. Jadi kalau untuk begini-begini
sebetulnya kita nggak usah sok cepet-cepet dulu deh. Ya, santai aja, yang penting buat irama yang enak. Nah, coba deh. Coba saya main yang satu-satu aja sederhananya ya. Yang barusan kita main 3 4. Enak kan? Semua saya ngambil tiganya. Tujuhnya. Dirasain dulu gitu. Jadi iya, tetap dong. Ya. Dirasain dulu. Oh, kalau ngambil 5-nya gimana nih? Nah, kalau saya biasanya cari backing track. Cari backing tracknya. Cobain main di 7 dulu nih. Cobain di 5-nya. Cobain di 3-nya. Cobain di 1-nya. Kalau di rootnya 1-nya udah pasti lah, udah pasti masuk, ya kan? Nggak tahu. Ya, yang benar-benar gitu. Asik aja kalau main. Tiap orang kan punya cara sendiri. Iya. Bisa pakai backing track, bisa pakai piano, bisa minta teman iringi, atau kita buat track dulu, record di loop station, atau pakai DAW, terus kita buat melodinya. Kayak saya sama Ringga pun, kalau seumpamanya kan barusan saya tuh yang iseng-iseng, Ringga yang iseng-iseng juga pasti beda. Yuk coba 3 4. Perhatiin nggak tadi? Padat kan? Padat. Dia ada ngambil crash ya, bahasanya bahasa crash ya, crash sama setengah. Dia banyak tadi aku perhatiin. Nih kurang ajar nih, ya kan? Dia ngambil dari crash. Kalau bahasa ada sih bahasa musik dia bahasa musiknya orang sana bilangnya outtune. Tadi sempat keluar outside. Dia sempat main keluar outside, dia balik lagi dia ini. Ya saya cuma perhatiin aja gitu, ya kan. Nah tapi kalau mungkin ya enggak, ini mah mungkin kalau kita nggak biasa denger kayak barusan ngaco amat sih mainnya, iya dong gitu. Sempet kok gue ini sih enggak makin kurang aja. Padahal emang dia nakal dia mainin di crash, mainin di sharp gitu. Sementara gue tadi main bener-bener lurus. Nggak ada sampai. Nah, ada gitu. Kalau tadi gua nggak ada yang gitu-gitunya. Dia ada kan, kurang ajar itu namanya kan. Namun bagaimana blending supaya yang keluar jalur itu tetap ada megang jalur ya? Iya, tetap. Nah, tadi kenapa agak kosong? Tahu kenapa? Pasti tahu dong. Karena nggak ada blocking chord. Betul. Biasanya kan kalau di ensemble atau di band ada keyboard, ada piano. Jadi yang barusan justru makin padat isinya. Gitu, keisi semua. Makanya pada saat kita main tadi gue bilang, nih agak keluar nih, agak konyol nih, gitu kan, agak konyol. Makanya sempet ada gue selingin dikit gitu supaya nemuin gitu, mengimbangi. Iya, pada saat itu gue kesitin supaya dia ngisi itunya tadi. Gitu. Jadi tetap yang pertama itu wawasan pendengaran itu harus mutlak, mutlak ya, mau tidak mau. Musik ini banyak ya, kenapa dengerin gitu-gitu terus gitu kan? Iya. Pertama wawasan. Yang kedua kita harus memahami bahwa
harmoni ini bukan untuk sekedar main-main, tapi untuk membuat eksplorasi supaya harmoni itu luas. Jadi mau main dimanapun di 12 nada itu, termasuk interval, oktav, itu tetap kesannya outside tapi tetap enak. Ada di dalam itu. Nah, Iya. itu kan ada harmoni itu sempit. Apalagi dikurungnya dengan 3 chord loh. Orang 1 chord aja masuk. Ya, Iya kan? 1 chord kita main di 12 tune masuk. Karena apa? Do re mi fa sol la si do. Tapi kalau kita penuhin 12. Tuh. Ada di situ semua gitu. Tuh. Gitu. Makanya kenapa? Kan kalau ada yang kalau masuk akal nggak? Kenapa sih pengen ke D aja harus pakai Ya. sekres dulu kan gitu? Ya, betul kan banyak orang kan itu ngapain Iya, gitu kan? iya. Padahal ini apa namanya di luar jalur. Kenapa harus ada crash? Gitu kan? Padahal dia mainin sendiri gitu. Kita mainkan sendiri. Aku sukanya yang Tapi sebetulnya itu yang barusan nih. C ke D. ya Pakai apa cekres? crash. Boleh nggak gue bedah sedikit? Agak nakalnya. Jadi pada saat kan C 135. Pada saat kita main sekres, tetap kita 135. Itu jadi chordnya berubah jadi C diminis. Ya. Nah, C diminis ini kan dia sebetulnya passing tune untuk ke D minor. Enggak, itu mah ini doang. Terlalu pusing. Bahasa dikit doang, bahasa bandel doang. Sorry. Kita peringan aja deh Om. Jadi Tapi bener kan? Kan pasti Jazzer tahu dong. sebetulnya tahu, cuman ini bahasanya terlalu ilmiah. Jadi gini. Ini musik modern, musik barat. Tentu budaya barat. Iya. Mau tidak mau harus budaya barat. Nah. Di budaya barat itu 1 dan 5 itu sudah jadi budaya. Iya. Sorry, Iya. turun sedikit. Apa makanya miliaran lagu banyak ngandelin 15. Betul. Iya, miliaran loh, bukan gue bicara jutaan loh. Betul gak? Betul. Mulai dari lagu tahun 50, 30-an sampai sekarang 15 itu kepake. Karena itu budaya. Iya. Di barat itu in western tradition. Iya. Jadi kebudayaan barat itu, tradisi barat itu 1 dan 5 tuh sudah menjadi sebuah sehari-hari. Tapi saya sempat ngomong gini ke kalau ada murid-murid yang mana segala macam, udahlah main aja 15. Kayak di YouTube gue juga sempat ada ngomong kan 15. Ya. Sebetulnya gini, kalau gaya gue ngomong nih kenapa gue nggak nyuruh 15? Jadi pada saat orang main minor, main mayor nggak ngaruh. 1 dan 5 itu sudah semuanya. Iya. 12 Kecuali lu main 135, lu harus nurut. Tiganya itu. Nurutin. Pada saat ke minor 3 lu harus turunin tengah. Dah. Tuh. Gitu aja. Nggak apa dong, agak teknis sedikit ya. Mau nggak mau. Walaupun teknis itu banyak. Iya. Tidak apa namanya stereotip gitu. Iya, jadi kenapa bilang miliaran lagu tadi benar 15 itu hampir lagunya sejuta umat itu. Betul. Karena dia nggak ada urusan lo mau main di minor main di mayor, gue main 15 selesai. Iya. Sudah itu. Nah ditambah lagi ada yang main 1 doang. One chord. Iya. Root doang kan. Contohnya kayak malam ini ku sedih kan one root. Kayak rock juga banyak, tapi itu kan rootnya doang gitu. Sebetulnya Iya. do re mi fa sol la si do kan. Dari masalah itu tetap gitu. Kita coba ya. Iya. Masuk kan? Masuk kan? Iya, baru gue cuma pegang A, C, E, A, C, E, udah.
Ini dari Fasolasi kan? Dari masalah videonya C. Ah, iya kan? Ini dari tadi do, Iya. re, mi, fa. Iya, masuk. Jadi Kreativitas. kreativitas. Ini bahan baku aja Iya. sih, nggak harus semua begini. Cuman ini bahannya nih silakan. Iya. Buat patung sendiri. Coba deh main do re mi fa sol la si do biasa ya tuh. Segini ya temanya. Do re mi fa sol la si do gitu aja ya. 3 4. Enak gak? Enak. Gue main di terserah gue dong. 3 kan? Jadi pernah denger kan kalau orang nyanyi suara 1, suara 2, suara 3? Ya ini barusan. Kita coba lagi 3 4. Ya kan itu maksudnya Om Ringga ini itu gitu. Jadi kita jangan takut untuk mencoba. Betul. Kenapa gue baru nyuruh Ringga main aja deh masalah si do sih. Toh kok gue kan nggak jadi di C gitu kan. Kan mungkin ekspektasi orang sama-sama main di C nih. Enggak lah, males lah. Tetap aja gue pengen keluar. Tapi ya itu sebetulnya ada rumusannya kan ada. Rumusan sederhananya yang tadi yang gue bilang. Wah, orang itu pakai suara 1, suara 2, suara 3 ya itu. Iya. Iya 1, 3, 5 itu suara 1, suara 2, suara 3. Oke ya. Oke, jadi kita tarik kesimpulan ya. Iya, boleh. Kayaknya saya begini nih. Yang pertama, jadi musik ini sebetulnya terserah saja. Mau main di satu garis atau linier, begitu-begitu saja sampai 100 tahun, 2000 tahun, silahkan. Mau berkreatif, silahkan. Namun, sayang, ini udah beli alat banyak, bagus-bagus. Tapi mainnya begitu-begitu aja. Kan? Gak ada yang marahin kok. Mau main outside, luar jalur, atau ngaco. Gak ada yang marahin. Namun tetap, kalau misalnya ada sisi marketing, itu harus difikirkan bagaimana supaya bisa menjual musik ini atau membawa musik ini kepada audiens. Sebetulnya sederhana gitu Om ya. Jadi silakan kita main bebas. Bebas aja bebas. Terus bebas itu pun audiensnya ada. Pasti ada. Iya ada. Pasti ada. Coba lihat semua genre ada audiensnya. Jadi jangan takut mau lari. Jadi jangan rebutan di satu satu pasar ya. Satu pasar ya ada. Betul. Baiklah Om, terima kasih. Makasih banyak Ringga. Sudah. Wah seneng banget Ringga bisa datang ke rumah gue. Seneng juga di sini Om. Terima kasih buat semua yang nyimak video ini. Saya berdua minta maaf kalau ada kesalahan dari kata-kata ya kah? Sebetulnya tidak perlu minta maaf. Nggak perlu ya? Karena Miles Davis bilang hidup itu jangan takut salah. Karena tidak pernah salah. Tidak pernah salah ya. Gitu kan ya. Tapi memang musik nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Seni ya maaf ya. Seni itu nggak ada yang salah. Secara umum seni nggak ada yang Iya, karena seni itu kan eksplorasi hati, eksplorasi pikiran, eksplorasi rasa. Betul. Ya, dan semua itu abstrak. Jadi nggak ada yang salah. Oke. Gitu. Oke ya. Thank you banyak Kak. Thank you. Sekali lagi terima kasih. Oke. Kita ngopi dulu. Kita closing. Closing ya. Musik yang serba ngaco. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu sama Carios Musik.
Lo habisnya harusnya di C. Bebas. Thank you ya, Kak. Bye.